Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel BEM Sekarang Indonesia. Di video ini teman-teman kita akan memodelkan sesuai dengan struktur yang kita rencanakan, yaitu pembahasan bangunan rumah 2 lantai untuk persetujuan bangunan gedung. Jadi di sini teman-teman bentuk rumahnya seperti ini, dan itu kita akan modelkan di etap ya teman-teman ya. Jadi khusus untuk video ini, kalau misalnya terlalu panjang, kita akan bagi teman-teman ya, agar lebih tidak panjang juga dan tidak pendek juga. Oke. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di sini teman-teman, di sini kita banyak membahas seputar struktur, kemudian BIM, dan juga arsitektur, termasuk rendering gitu. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak teman-teman atas dukungannya sampai pada video ini dibuat. Oke, untuk mengefisienkan waktu sebelum kita lanjut pembahasannya, kita intro dulu. Jadi di sini teman-teman, kita sudah membuka file etapnya, dan tentunya kita akan sesuaikan dengan struktur dari bangunan kita ini. Oke. Nah, secara umum desainnya cukup keren teman-teman ya. Cukup keren, cuman di sini kita harus cerdas-cerdasnya untuk melihat grid-grid yang memudahkan nantinya baik di lapangan ataupun di pemodelan etap kita, sehingga apa yang kemudian menjadi tujuan dari rumah ini itu bisa maksimal gitu teman-teman ya. Oke, jadi di sini langsung saja. Pertama kita akan memodelkan bangunan untuk kolomnya dulu, kolom lantai 1. Nah, di sini kalau kita perhatikan nih teman-teman, ini bisa kita potong dulu gitu ya. Sebenarnya kita sudah bahas di video sebelumnya, tapi biar lebih jelas gitu kita bahas kembali nih. Nah, ini kita tentukan dulu nih posisi kolom utamanya gitu ya. Jadi kita potong dulu. Nah, ini sebenarnya kita sudah sesuaikan ya teman-teman ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya teman-teman ya. Jadi ini kita ambil potongan satunya ya. Kita masuk di set elevation ya. Kemudian kita ambil satu seperti ini. Maka di sini akan muncul nih teman-teman. Nah, kemudian ini kita bisa gambar nih untuk kolom K1 itu. Oke, seperti ini. Nah, oke. Ini sama nih teman-teman. Oke. Ini juga sama nih. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan memodelkan. Jadi ini bisa kita langsung copy aja nih teman-teman. Ini kita bisa langsung copy, kemudian edit, replicate nih teman-teman. Oke. Tapi hati-hati menggunakan replicate karena ini hanya digunakan untuk jarak yang sama teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia tidak sama itu kita tidak bisa menggunakan replicate gitu ya. Ini kemudian kita replicate lagi. Ini kita replicate lagi. Oke, grid 3 gitu teman-teman. Oke. PS lagi, PS itu kita menyeleksi sebelumnya ya, yang kita pilih sebelumnya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian pick to point lagi, kemudian kita ambil tengahnya nih. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini ya, jadi 3 kolom ini kita geser ke samping ke grid D, kemudian edit, replicate lagi nih teman-teman. Oke, pick point, terus ke sini. Ke sini nih. Jadi kita gunakan aja tuh replicate itu. Biar apa? Biar kita tidak terlalu lama dalam
memodelkan section apa namanya ini, strukturnya ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, di sini kita bisa gunakan aja untuk B1, sorry. Ini kita bisa define dulu. Jadi B3 ini, B2 ini kita jadikan juga slope gitu teman-teman, S1 gitu ya. Kita samakan aja jadi 200 kali 300 ya teman-teman ya. Ini kita ganti aja warnanya jadi ini. Oke. Jadi kita membuat juga slope-nya ya. Nah, sebenarnya slope ini itu kalau misalnya dia masuk ke dalam T-beam itu beda teman-teman ya cara perhitungannya, karena kita menggunakan axial column gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk di sini. Kita modelkan lagi nih. Nah, ke sini nih. Oke. Pelan-pelan kayak gini ya. Kemudian ini kita bisa replicate lagi nih, teman-teman. Edit, replicate, pick point. Ini ke sini nih. Nah, apply PS, pick point lagi ke sini. Nah, apply PS lagi teman-teman, pick point, nah ke sini. Oke. Kemudian apply lagi nih. Nah, seperti ini teman-teman. Terus di sini kita bisa melengkapi yang belum jadi nih teman-teman, belum ada slope-nya seperti ini. Oke. Kemudian ini kita bisa gabungkan nih teman-teman. Ini kita belokkan, tarik aja ke sana seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman, ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke sini. Oke, ya seperti ini teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya di struktur lantai 1 ini gampang teman-teman ya. Ini sebenarnya gampang nih untuk lantai 1 nih. Nah, setelah ke lantai 2 itu yang cukup rumit ya teman-teman. Karena ada beberapa yang mungkin kita definisikan sebagai cantilever gitu ya. Oke, ini kita sudah untuk lantai 1. Oke, seperti ini lantai satunya nih teman-teman. Nah, selanjutnya lantai 2 itu kita bisa menggunakan plan nih teman-teman ya. Select plan view gitu ya. Kemudian kita apply seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita cerdas caranya melihat apa yang kemudian memudahkan kita untuk memodelkan strukturnya ini. Oke. Selanjutnya teman-teman, di sini kita ambil section di lantai 2-nya gitu. Kemudian kita atur lagi nih seperti ini. Kemudian topnya view, terus kita pilih kamera. Oke, kita ambil aja yang 2 dimensi itu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya di sini untuk di area depan itu ada cantilever nih teman-teman. Ya, cantilevernya itu sekitar 1,5 ya. 1,2 teman-teman ya. 1,5 meter. Begitupun juga di area depan ini juga ada cantilever. Di sini juga ada nih teman-teman. Di depan juga ini ada. Jadi ini semua cantilever nih. Ini semua cantilever, di belakang sebenarnya sudah ada juga ya. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman kita bisa langsung aja modelkan gitu ya. Ini kita ganti jadi B1. Oke. Ini kita atur ke sini nih. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian ke sini. Oke. Jadi kita ambil aja dulu. Kita tidak perlu pusing dengan cantilevernya berapa. Kita tarik aja dulu kolom-kolom utamanya gitu ya. Ya seperti ini. Kita
Jadi hati-hati teman-teman ya, ada beberapa mungkin yang misalnya balok yang melayang gitu ya. Melayang itu artinya dia tidak ketemu dengan kolom. Oke, jadi betul-betul kita harus pastikan bahwa ujung dari balok kita ini sudah sesuai dengan titik gridnya gitu ya, biar tidak salah nih gitu teman-teman. Kemudian di sini kita tarik aja ya seperti ini, kita tarik ke sini. Oke, ya dipastikan bahwa itu sudah di gridnya biar tidak salah nih teman-teman. Oke, kita atur aja dulu. Nah, ya kita atur seperti ini. Nah, oke. Jadi yang betul-betul ada voidnya teman-teman, yaitu di grade 2 ke 3 dan A ke C ya teman-teman ya. Nah, kita selesaikan di grade 1 dulu nih. Nah, untuk mempermudah nih teman-teman, ini sebenarnya kita bisa pilih langsung baloknya gitu ya. Kemudian itu kita replicate teman-teman. Oke. Caranya replicate seperti ini. Kemudian di sini kita bisa ambil acuan nih teman-teman. Misalnya dari grid C2 itu kita geser ke C1. Oke. Nah, di sini sudah ada nih teman-teman 3,2. Tinggal kita atur nih 1,2 ini, 3,2 ini kita ubah jadi 1,2. Oke, maka di sini akan terbentuk nih cantilevernya gitu ya. Nah, di sini juga sama nih teman-teman. Jadi di sini peak point, nah, ke sini kita ambil acuan aja dulu, jadi 4,5 jadi 1,2. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini sebenarnya sudah ada. Oke, tinggal kita tambahkan ya seperti ini. Nah, oke, ya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita tinggal edit replicate lagi nih ke sini, apply. Oke, ini kita tinggal gabungkan ya gitu teman-teman. Kemudian di sini kita bisa replicate lagi peak point. Oke, apply peak point lagi, PS dulu, terus ke sini apply, terus PS peak point. Teman-teman, jadi ini kita ke sini aja dulu, terus kita ganti jadi 1,2. Sama nih teman-teman. Oke, ini kita akan tambahkan ya strukturnya seperti ini. Ini edit replicate peak point ya, sini ke sini. Oke, nah ini juga sama teman-teman, edit replicate peak point dari sini ke sini. Ini kita ganti jadi 1,2, apply. Oke, jadi sangat sederhana sih teman-teman ya, sehingga yang tadinya kita anggap itu susah, itu kemudian mudah nih teman-teman untuk kita modelkan gitu ya. Ini kita edit lagi nih teman-teman, replicate lagi peak point biar tidak sama nih poinnya, terus kita masukkan 1,2 lagi nih sini ya. Kemudian kita apply seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi untuk baloknya gitu ya. Seperti ini teman-teman. Oke. Jadi selanjutnya di sini kita bisa, karena ini cantilever nih teman-teman ya. Ini cantilever juga di belakang. Ini kita bisa edit, kemudian replicate peak point ke sini,
kita masukkan jaraknya 1,2, apply. Oke. Ya sama nih teman-teman, tinggal kita masukkan baloknya gitu ya. Ya seperti ini. Oke. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya sudah jadi ya teman-teman. Kita sudah jadi nih, tinggal kita sempurnakan lagi. Nah seperti ini. Oke. Nah selanjutnya, tentunya kita akan memodelkan untuk kolom ya, kolom. Jadi ini kita bisa pilih semua kolomnya seperti ini, kemudian edit, replicate. Nah, kita milih story teman-teman ya. Oke, ring-ball. Oke, atau kalian data dua coba. Oke, sorry, kita pilih yang ring-ball yang ini ya. Ya seperti ini. Oke. Nah. Oke teman-teman, jadi mungkin ada beberapa yang kita tidak gunakan ya. Misalnya ini sebenarnya kita bisa langsung gunakan lagi nih, cuman mungkin di edit, replicate, story, terus ring-ball. Nah ini kita tinggal hapus-hapus saja nih teman-teman di ring-ball yang mungkin kita tidak butuhkan seperti ini kita bisa hapus nih. Misalnya di sini ternyata ada ring-ballnya, ini kita atur nih. Oke. Nah, di sini ada juga. Oke. Misalnya ya seperti ini teman-teman ya. Jadi tinggal karena ini masih apa namanya itu teman, ini kita coba lihat dulu, kita munculkan berdasarkan sectionnya teman-teman ya, karena ini masih general, kemudian section yang kita munculkan apply. Nah, jadi di sini harusnya banyak warna teman-teman, jadi bukan cuman ini. Nah, berarti di sini kita ganti dulu ya harusnya. Nah ini kita pilih section juga biar warnanya terwakili nih. Oke. Nah, okay. Misalnya di balok luar ini kita full menggunakan balok B2 ya. Kita menggunakan balok B2 ya seperti ini teman-teman, kita menggunakan balok B2. Kemudian ini kita nanti jadi B2. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Oh sorry, ini ring-ball ya teman-teman ya. Jadi ring-ball ini bisa kita define sendiri. Di sini add copy jadi B3 ya. B3. Oke. B3 ini kita kasih 300 saja, tapi kita kurangin nih untuk lebarnya teman-teman ya. Ini kita ganti aja jadi kuning ya, kita kuningkan, terus ini oke nih. Semua baloknya ini kita definisikan sebagai ring-ball teman-teman ya. Oke. Ini kita ganti jadi ring-ball. Oke. Di sini kita assign, terus masuk di section, terus kita pilih B3 ya. Oke. Ini seharusnya sudah jadi nih teman-teman. Oke. Ya seperti ini. Nah, ternyata di sini masih ada beberapa yang harus kita modifikasi gitu ya. Nah, contohnya di sini nih, ini kita bisa modifikasi
Jadi balok-balok yang sekiranya kita tidak butuhkan itu kita bisa ganti gitu teman-teman, atau kita hilangkan. Assign frame ini B3 ya, seperti ini. Oke. Jadi ya kira-kira seperti ini teman-teman untuk pemodelannya. Ini kita tinggal sesuaikan lagi yang mana-mana yang mungkin kurang pas gitu ya, kita ganti jadi B3 seperti ini teman-teman. Nah oke, misalnya ini kita tidak butuhkan, itu bisa kita hapus ya. Ya kira-kira seperti ini teman-teman untuk pemodelan untuk pemodelan slove, kemudian balok dan ringbal ya. Jadi itu aja dulu teman-teman untuk pembahasan platnya dan daknya, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.